Tim SAS Paslon Riyadi Wafi laporkan perusakan APK ke Bawaslu Tuban. Ribuan warga meriahkan fun run 10 km Kodim 0813 Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpa Anda di program Sketsa Pengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Pengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Seorang warga di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik ditemukan tewas saat terjadi kebakaran semak belukar. Korban ditemukan warga sudah tidak bernyawa dengan kondisi kaki bekas luka bakar. Warga Pulau Bawean, Desa Lebak, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik digemparkan dengan meninggalnya Ali, warga setempat di lokasi kebakaran pada Jumat. Pria 50 tahun tersebut ditemukan warga dalam kondisi tak bernyawa di lahan semak belukar yang terbakar. Kebakaran pertama kali diketahui warga setempat karena api kebakaran terus meluas hingga mendekati kandang milik korban. Warga tersebut kemudian bermaksud mencarinya untuk memberitahukan kejadian tersebut. Namun warga tersebut justru melihat korban Ali tergeletak meninggal dunia di semak belukar yang terbakar di dekat kandang sapi tersebut. Kepala Desa Lebak, Fadal, mengaku belum bisa memastikan penyebab meninggalnya korban karena tidak ada saksi yang melihat kejadian tersebut. Namun Fadal menduga korban kelelahan saat akan memadamkan api dan menghirup asap sehingga menyebabkan meninggal dengan kondisi mengalami luka bakar. Kemarin sore sekitar jam 5 sore tanggal hari Jumat tanggal 11 Oktober tahun 2024. Jadi di sini tempat kebakarannya kami juga belum tahu sama sekali informasi terkait dengan apakah kebakaran ini sudah terbakar setelah korban datang ke sini atau belum. Namun pada waktu itu kami dilapori warga bahwasanya ada warga meninggal dunia di sekitar kebakaran dan sebagian tubuhnya terbakar. Kemudian saya langsung menuju ke TKP dan terlihat korban sudah tergeletak persis di bawah sini. Sementara itu di Desa Suci Manyar, Kabupaten Gresik juga terjadi kejadian kebakaran serupa. Lahan ilalang yang terbakar merambat membakar pada kandang kambing milik rukun warga setempat. Kejadian ini menyebabkan sebanyak 13 kambing tewas terpanggang. Muhammad Amin, JTV, Gresik. Sementara itu, tim pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban nomor urut 1 Riyadi Wafi resmi melaporkan insiden perusakan alat peraga kampanye ke Bawaslu setempat. Perusakan yang diduga dilakukan secara serentak tersebut terjadi di sejumlah titik di 3 kecamatan. Tim pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban nomor urut 1 Riyadi dan Wafi Abdul Rosid resmi melaporkan insiden perusakan alat peraga kampanye atau APK ke kantor Bawaslu setempat pada Jumat sore. Perusakan APK oleh orang tak dikenal tersebut terjadi secara serentak di 3 kecamatan, diantaranya di Tuban Kota, Palang, dan Jendu. Divisi Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan Paslon Riyadi Wafi, Sulistianto Widiatnoko mengatakan pihaknya telah mengumpulkan laporan dari berbagai titik lokasi di mana perusakan APK milik Paslon 1 dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun beberapa laporan masih dalam proses pendataan lebih lanjut. Sulistianto berharap dengan adanya laporan ini Bawaslu dapat segera menindaklanjuti dan melakukan langkah hukum yang diperlukan. Tim SES Paslon Riyadi Wafi juga menghimbau kepada para pendukung, relawan, serta warga Kabupaten Tuban untuk tetap selalu menjaga suasana pilkada yang kondusif dan tidak terprovokasi oleh tindakan perusakan tersebut. Tim pemenangan Paslon nomor 1, Kang Riyadi Gus Wafi telah melaporkan kejadian adanya pengerusakan banner dan baliho yang ada di wilayah Kabupaten Tuban, yang tentunya pada saat ini yang baru kami temui pada Dapil 1
Dapil 2 dan Dapil 5. Dan demikian laporan pada hari ini, hari Jumat tanggal 11, tepatnya jam 1:30, kami diterima dengan baik oleh Bawaslu, dan dari pihak Bawaslu Tuban akan segera menindaklanjuti dari hasil laporan kami sebagai tim pemenang paslon nomor 1 di bidang hukum dan advokasi. Pak, itu ada di berapa titik Pak yang dirusak, Pak? Saat ini yang baru kami temui itu baru kalau Dapil 1 ada di Tuban itu sekitar 4, yang Perbon maksudnya, kemudian Mondoan 1, kemudian di Dapil 2 itu di Palang, Cempokorjo 1, kemudian Dapil 5 ada di Beji 1, dan tadi malam sepertinya masih ada tapi belum kita masukkan dalam laporan pada hari ini. Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kabupaten Tuban Muhammad Sudarsono mengatakan, laporan perusakan APK tersebut kini sedang dalam proses pengkajian untuk memastikan kelengkapan syarat formil dan material. Langkah tersebut merupakan bagian dari prosedur yang harus dilakukan sebelum Bawaslu bisa mengambil tindakan lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perusakan APK tersebut. Laporannya terhadap. Baik, terima kasih. Hari ini kita menerima laporan dari tim Paslon 01. Laporannya tersebut berkaitan dengan pengerusakan baliho pasangan tersebut di beberapa titik ya. Tapi karena berkasnya baru diserahkan hari ini, selanjutnya akan kita kaji dulu. Diberitakan sebelumnya belasan alat peraga kampanye milik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban Riyadi Wafi dirusak oleh orang tak dikenal. Pengerusakan yang terjadi di sejumlah kecamatan tersebut diduga dilakukan secara serentak pada malam hari. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, ribuan warga ikut memeriahkan lari santai atau fun run 10 km yang digelar oleh Kodim 0813 Bojonegoro. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka hari ulang tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus menyambut hari jadi Bojonegoro ke-347 tahun. Komando Distrik Militer atau Kodim 0813 Bojonegoro menggelar lomba lari santai bertajuk Bojonegoro Fun Run 10 km di alun-alun kota Bojonegoro pada Sabtu pagi. Sedikitnya 5.286 peserta ikut dalam ajang Bojonegoro Fun Run 2024 tersebut, di mana ribuan peserta ini diberangkatkan dari titik start depan gedung Pemkab Bojonegoro, Jalan Mas Tumapel, oleh Komandan Kodim 0813 Letkol Korps Yeni Arif Rohman Hakim bersama jajaran Forkopimda setempat. Ada 3 kategori lari yang diselenggarakan pada kegiatan ini, diantaranya kategori lari 10 km, lari 5 km, dan lari dengan jarak 2,5 km. Rute dimulai dari titik start tersebut. Peserta melintasi Jalan Imam Bonjol, Jalan Hasim Asyari, Jalan Panglima Sudirman, Jalan MH Tamrin. Kemudian menuju Jembatan Sosrodilogo, Jalan Letu Suyitno Trucuk, SDN 1 Trucuk, Persawan Desa Tulungrejo, menuju Balai Desa Tulungrejo, lalu ke Jalan Raya Tulungrejo, setelah itu ke arah Jembatan Sosrodilogo, kembali ke Jalan MH Tamrin, Jalan Mastrip, Jalan Imam Bonjol, dan kembali ke finish depan gedung Pemkab Jalan Mas Tumapel. Ribuan peserta dari berbagai kelompok umur terlihat sangat antusias mengikuti fun run ini. Kegiatan ini digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus menyambut hari jadi Bojonegoro ke-347 tahun 2024. Adapun juara Bojonegoro Fun Run 2024 lari 10 km putra, juara 1 berhasil didapatkan Ikhwan Mulyono asal Yon Arhanud 8 Sidoarjo. Kemudian Nicholas asal Yonif 410 Alugoro Blora mendapat juara 2. Kemudian juara 3 diperoleh David Sandi asal Kabupaten Lumajang. Sedangkan lari 10 km putri, juara 1 diraih oleh Siti Frisda Nuriantik asal Desa Cendono, Kecamatan Padangan. Juara 2 didapatkan Apriliana Diah Triutami asal Desa Sidoarjo, Kecamatan Padangan. Dan juara 3 didapatkan oleh Amalia Triwulandari asal Desa Ngerau, Kecamatan Gayam, Bojonegoro. Komandan Kodim 0813 Letkol Korps Yeni Arif Rohman Hakim berharap event fun run tersebut bisa merangsang serta mendorong potensi para atlet lari di Kabupaten Bojonegoro sehingga bisa berprestasi pada lomba-lomba di tingkat yang lebih tinggi. Jelaskan kegiatan ini dalam rangka apa ya? Baik, kegiatan ini dalam rangka yang pertama hari ulang tahun TNI yang ke-79
berkaitan dengan Hari Jadi Bojonegoro. Jadi kita mengerahkan kurang lebih peserta tadi 5.700 orang. Yang terdiri dari 3 kategori. Kategori pertama 10K, kategori kedua 5K, dan kategori ketiga 2,5K. Ada harapan tersendiri Pak dengan Harapannya adalah yang pertama kita mencari bibit pelari, walaupun kita tadi melihat juara 1, 2, 3-nya bukan dari Bojonegoro, tapi kita mencoba untuk memancing pelari kita untuk meningkatkan gairah mereka untuk ikut perlombaan. Sementara itu, para peserta menilai fun run yang digelar Kodim Bojonegoro sangat bagus dan meriah. Mereka berharap kegiatan seperti ini bisa rutin digelar tiap tahunnya. Untuk lomba ini menurut saya sudah cukup bagus. Untuk rute udah steril, juga ada refreshment dan water station yang memadai. Untuk secara keseluruhan cukup bagus dan memuaskan. perasaannya gimana Mas dapat juara 1? Untuk perasaannya bersyukur dan senang tentunya karena bisa menorehkan prestasi terbaik pada event kali ini. Apakah sebelumnya sudah pernah mengikuti event seperti ini Mas? Untuk sebelumnya udah sering mengikuti event lari. Ya. Ada harapan tersendiri Mas ke depan untuk kegiatan seperti ini? Harapannya ke depan untuk Bojonegoro, untuk event lari di Bojonegoro mungkin lebih baik dan lebih besar untuk mengundang masyarakat luar untuk datang ke Bojonegoro. Sementara itu, para juara pada fun run ini juga mendapatkan hadiah medali, uang pembinaan, serta piagam penghargaan. Juara 1 mendapatkan uang pembinaan 5 juta rupiah. Juara 2 mendapat uang pembinaan 3,5 juta rupiah, serta juara 3 mendapat uang pembinaan 1,5 juta rupiah. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Polres Ngawi tangkap napi pelaku pembajakan truk cabai. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Bengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Satreskrim Polres Ngawi berhasil mengungkap penipuan pembelian cabai keriting secara online dengan nilai kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Terdapat 5 orang tersangka dalam kasus tersebut dan para tersangka merupakan napi lapas kelas 1 Madiun. Satreskrim Polres Ngawi berhasil mengungkapkan kasus pembajakan truk dengan modus penipuan online pembelian cabai kering sebanyak 345 sak atau karung, dengan kerugian korban mencapai 179 juta rupiah lebih. Dalam menjalankan aksinya, para tersangka menawarkan memiliki jasa ekspedisi. Kapolres Ngawi AKBP Dwi Sumrahadi Rukmanto menjelaskan, kasus tersebut terungkap saat korban melaporkan pada pihak kepolisian terkait dengan pembajakan truk dengan secara online. Setelah dilakukan pelacakan, akhirnya di SPBU wilayah Klitik Kecamatan Gendengawi didapati pembongkaran barang muatan sesuai dengan yang dilaporkan. Muatan cabai sebanyak 345 sak yang seharusnya dari Surabaya dikirim ke Cirebon namun dipindahkan pada kendaraan lain dan dibawa ke wilayah Madiun. Menurutnya, setelah dilakukan penyelidikan dengan sejumlah bukti, diketahui terdapat 5 orang tersangka yang menjalankan pembajakan truk tersebut. Mereka merupakan residivis dari kasus narkoba dan saat ini menjalani tahanan di Lapas Madiun. Ada 13 saksi yang kita periksa. Kemudian untuk identitas pelaku ada 5 orang pelaku. Kelima orang tersangka ini seluruhnya merupakan residivis kasus narkoba. Jadi mereka ini semuanya adalah residivis kasus narkoba yang saat ini masih berstatus sebagai warga binaan di dalam lapas kelas 1 Madiun. Modusnya tipu online oleh sindikat yang berada di dalam lapas.
Ini waktu kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 9 September 2024. Kemudian diketahui sekira pukul 21.37 waktu Indonesia Barat. Tempat kejadian perkara yaitu di parkiran SPBU Jalan Insinyur Soekarno, masuk Desa Kelitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Ini pelapor menelpon saudara ATK untuk membeli cabai kering. Kemudian terjadi kesepakatan pembelian cabai kering sejumlah 345 sak dengan total harga yaitu 179.400.000 barang. Sementara itu, Kepala KPLP Lapas Kelas 1 Madiun, Aris Sukaryadi, membenarkan jika kelima tersangka merupakan napi di Lapas Madiun. Diduga mereka menjalankan aksinya dari balik jeruji besi dengan menggunakan HP dari napi lain yang sudah bebas. Ia mengakui jika kecolongan dengan masih adanya barang terlarang seperti HP tersebut. Ini kami sampaikan bahwa memang HP adalah ataupun alat komunikasi yang lain merupakan barang larangan. Tapi kami juga di situ ada semacam wartel umum yang digunakan untuk alat komunikasi yang memang sudah diatur dalam undang-undang di tempat kami. Kemudian alasan tidak dihadirkan karena memang yang bersangkutan sampai dengan selesainya proses penyidikan, yang bersangkutan kita tempatkan di sel khusus resort atau di dalam maksimum security. Jadi tidak semua orang bisa mengakses ke situ. Mungkin. Lalu HP itu dari mana? Kalau dari informasi yang kami tangani sebelumnya itu merupakan bentuk penjulutan dan biasanya mereka tuh dari HP terdahulu yang dari orang-orang yang sudah bebas, terkadang dari makanan yang diselundupkan gitu. Dalam kasus ini, para tersangka yang merupakan napi ini juga telah ditempatkan di ruang tahanan khusus. Mereka dijerat dengan pasal 378 KUHP atau 372 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Sementara itu, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro mengevakuasi seekor sapi yang tercebur sumur sedalam 4 meter pada Kamis malam. Selama berjibaku selama 2 jam, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi sapi tersebut dengan selamat. Seekor sapi tercebur sumur sedalam 4 meter di Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro pada Kamis malam. Sapi milik Jono warga setempat tersebut diketahui lepas dari kandang dan kemudian terperosok ke dalam sumur. Dengan peralatan lengkap, personil dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bojonegoro langsung berusaha menyelamatkan sapi. Petugas dengan hati-hati menuruni sumur untuk mengevakuasi. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bojonegoro, Ahmad Gunawan, mengatakan sebanyak 6 personil diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi sapi tersebut. Proses evakuasi dilakukan dengan menggunakan teknik vertical rescue. Butuh waktu sekitar 2 jam bagi petugas untuk mengevakuasi sapi. Kondisi sumur yang sempit membuat petugas sulit untuk menjangkau ke bawah sumur. Ya, untuk kemarin Damkar mendapat laporan dari masyarakat terkait ada sapi yang tercebur sumur. Itu terjadi di hari Kamis kemarin tanggal 10 Oktober. Laporannya itu kami terima pukul 16.25. Sedangkan sapi itu menurut informasi masyarakat kecemplung sumurnya itu sekitar pukul 16 lewat lah gitu. Kemudian kami lakukan respon penanganan dan kurang lebih memakan waktu kurang lebih sekitar 3 jam. Pukul 19 lewat 24 menit itu berhasil kami evakuasi dan sapinya terevakuasi dalam keadaan hidup. Ada kendala sendiri Pak waktu evakuasi sapi dari dalam sumur? Kendala relatif nihil ya, cuma memang karena sumurnya sendiri memang ukurannya memang terbatas, agak sempit. Kemudian sapinya sendiri juga agak aktif gitu. Aktif sehingga memang harus dijinakkan dulu, baru kemudian dilakukan penanganan, dirangkaikan simpul untuk dilakukan pengangkatan dengan teknik vertical rescue. Untuk kedalaman sumurnya kurang lebih 4 meter lebih. Beruntung sapi tersebut berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Edo Jody Aldian, CTV Bojonegoro. Pemirsa, seorang pemuda di Kabupaten Bojonegoro mendatangi kantor Damkar setempat untuk meminta tolong melepas cincin di jarinya. Pasalnya cincin perak tersebut tersangkut di jari dan tidak bisa dilepas, serta membuat jari korban terluka.
Ali Firgiawan, warga desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro mendatangi kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan setempat pada Jumat. Pemuda ini meminta bantuan petugas untuk melepaskan cincin perak yang tersangkut di jarinya. Dengan peralatan khusus, petugas damkar langsung berusaha mengevakuasi cincin tersebut. Korban mengaku awalnya cincin tersebut dipakai di jari tangan sebelah kiri. Namun saat hendak dipindahkan di jari kanan, cincin ternyata sulit untuk dilepaskan. Bahkan jari korban juga mengalami luka akibat usaha pelepasan yang dilakukan dengan cara manual tidak membuahkan hasil. Kondisi ini membuat pemuda ini langsung datang dan meminta bantuan petugas damkar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro, Ahmad Gunawan mengatakan, jika penanganan petugas dalam membantu melepaskan cincin sudah sering dilakukan. Peralatan dan keahlian petugas membuat pelepasan cincin yang dilakukan dengan cara dipotong dari dua sisi berbeda ini berjalan lancar. Tadi ada sepasang yang datang di damkar dalam kebutuhan apa itu? Jadi yang bersangkutan itu tadi datang ke damkar karena dia ada kendala di cincinnya, dia tidak bisa dilepas dan minta bantuan damkar untuk melakukan penanganan. Kemudian dibantu oleh teman-teman damkar untuk kemudian dilakukan teknik tertentu yang bisa melepas cincin itu, yaitu dengan melakukan pemotongan sedikit dan kemudian bisa dilepaskan. Kalau pemotongan cincin tersendiri itu ada jenisnya atau ada hambatan tertentu, Pak? Ada, kami punya alat itu namanya mini grinder. Memang salah satu fungsinya itu adalah untuk melepaskan cincin-cincin yang seperti itu. Dan selama ini memang sudah banyak sekali masyarakat yang minta bantuan ke damkar memang terkait penanganan tersebut. Atas kejadian ini, warga dihimbau untuk melepas cincin yang dipakai secara berkala. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi pembengkakan pada jari seiring bertambahnya besar ukuran jari. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Gresik United menang tipis atas Persewar Waropen 1-0. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Bengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Gresik United berhasil mengalahkan Persewar Waropen dalam laga lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Tuban Sport Center pada Jumat sore. Gol semata wayang Gresik United dicetak oleh Kahar Kalu Muzakar pada menit ke-39. Gresik United berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Persewar Waropen dalam laga lanjutan Liga 2 Indonesia Grup C yang digelar di Stadion Tuban Sport Center Kabupaten Tuban pada Jumat sore. Gol semata wayang Gresik United dicetak oleh Kahar Kalu Muzakar pada menit ke-39. Laskar Joko Samudro meski mendominasi jalannya pertandingan, namun buruknya penyelesaian akhir membuat Gresik United hanya bisa menang tipis atas tim tamu. Kemenangan ini membawa Gresik United berada di peringkat kelima Grup C dengan koleksi 7 poin dari 5 pertandingan, dengan catatan masing-masing 2 kali menang, 1 seri, dan 2 kali kalah. Sementara kekalahan ini membuat Persewar Waropen semakin terbenam di dasar klasmen. Dari 5 pertandingan, tim asal Papua tersebut selalu menelan kekalahan. Pelatih Gresik United Stefan Kalyas mengaku bersyukur atas hasil positif ini. Meski demikian, ia menekankan bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki, terutama dalam penyelesaian akhir. Karena hari ini kita diberikan keberuntungan, peluang kita banyak sekali yang harusnya bisa terjadi gol, kita harusnya bisa menang lebih dari 1, tapi buat saya itu nggak penting, yang penting kita 3 poin. Jadi PR saya juga masih sama untuk finishing. Saya akan perbaiki terus sebelum kita lawan di Ultras. Ya, terus yang kedua saya berterima kasih buat seluruh pemain saya
tadi tensinya memang tinggi, mereka sempat kepancing emosi juga, tapi ya bersyukur anak-anak nggak ada yang kena kartu dan lain-lain, dan ada yang cedera juga. Pada pertandingan selanjutnya, Gresik United akan menjamu Deltras FC di Stadion Tuban Center pada 28 Oktober 2024. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV Tuban. Sementara itu, akibat memaksakan diri menyalip, sebuah truk tronton menabrak seorang remaja pengendara motor dari arah berlawanan di jalur Pantura, Kabupaten Tuban. Kerasnya benturan membuat motor tersebut meninggal dunia di lokasi kejadian. Sebuah mobil pick-up muatan gas LPG menabrak truk tronton di Jalan Tol Ngawi Solo, kilometer 564B di Desa Pelanglor, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi pada Kamis siang. Akibat kecelakaan ini, sopir mobil pick-up bernama Ahmad Yunus, 62 tahun, warga Wonokromo, Surabaya tewas di lokasi kejadian dan sempat terjepit bodi kendaraan. Jasad korban dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Umum Daerah Suroto Ngawi. Sedangkan kernet mobil pick-up yang bernama Wardi, 56 tahun, warga Taman Sidoarjo hanya mengalami luka-luka ringan. Kasat Lantas Polres Ngawi AKP Yuliana Plantika menjelaskan, tabrakan terjadi saat truk tronton yang dikendarai Arifin warga Kudus melaju dari arah timur ke barat. Tiba-tiba dari arah belakang langsung ditabrak oleh mobil pick-up dengan kecepatan tinggi. Akibat kecelakaan ini, sopir pick-up meninggal dunia, sedangkan kenek pick-up mengalami luka ringan. Kuat dugaan kecelakaan di tol terjadi akibat sopir mobil pick-up mengantuk dan kurang hati-hati saat mengendarai kendaraannya. Laka lantas yang di tol itu bergerak searah dari arah timur ke arah barat. Yang di depan ada truk Isuzu Giga tronton. Dari sisi belakang ada truk pickup Isuzu Giga tronton. Korban berapa orang ya? Untuk korban MD 1 orang, untuk luka ringan 1 orang. Penyebab tabrakannya? Untuk dugaan sementara dari kelalaian dari pihak manusianya pengemudinya. Ngantuk gimana? Sementara kan masih nanti kita dalamin karena ngantuk atau karena kurang konsentrasi. Berjalan searah, bisa mungkin kurang konsentrasi atau dari pihak pickupnya, dari pihak manusianya lelah. Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi, termasuk bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di pos polisi terdekat. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami ctvbojonegoro@ctv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Sami Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV.